Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kamal Akbar. Saya akan mempresentasikan tugas dari Pupil, yaitu fisika ya. Nah, kita berlima ini dari kelompok 14. Nah, kelompok 14 terdiri dari 5 anak. Oke, Mas. Oke, yang pertama Rian Aulia dengan NIM 220 57 54 1110. Dan yang kedua Kari Setiawan 220 50 754 111. Dan yang ketiga M Irfan Haddad 220 50 754 124. Dan yang keempat Fauzan Ahmad M dengan NIM 220 50 754 127. Dan ini saya sendiri Muhammad Kamal Akbar dengan NIM 220 50 754 130. Oke Mas, boleh dipindah slide-nya. Chapter 14. Ini PowerPoint ini tuh mempresentasikan tentang 9 materi, yaitu apa itu fluida, kedua kepadatan dan tekanan, 3 cairan saat istirahat, 4 mengukur tekanan, 5 prinsip Pascal, 6 prinsip Archimedes, dan 7 cairan ideal dalam gerakan, 8 persamaan kontinuitas, dan 9 persamaan Bernoulli. Oke Mas, boleh dipindah slide-nya. Apa itu fluida? Fluida atau zat Fluida atau zat alir adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Fluida adalah subhimpunan dan fase benda, termasuk cairan gas, plasma, dan dapat bentar Mas. Nah, dan dapat plastik. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan, bentuk, dan kemampuan untuk mengalir atau umumnya kemampuan untuk mengambil bentuk dari wadah mereka. Fluida dibagi menjadi cairan dan gas. Cairan membentuk permukaan dan bentar ya Mas, cairan membentuk permukaan bebas, yaitu permukaan yang tidak diciptakan oleh bentuk wadahnya. Sedangkan gas tidak dapat membentuk permukaan secara bebas. Berdasarkan pengertiannya, fluida dibedakan menjadi fluida statik dan fluida dinamik. Fluida statik merupakan fluida yang berada dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan fluida dinamis merupakan fluida yang berada dalam keadaan bergerak. Oke Mas, boleh dipindah slide-nya. Apakah saya teruskan atau biar... Halo? Boleh Halo? dilanjutkan sedikit Mas, lalu nanti slide sebelahnya diganti. Oh iya Mas. Fluida statis dan contohnya. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak. Fluida dalam keadaan bergerak tapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam, tidak menimbulkan yang namanya gaya geser. Contohnya seperti air pada gelas yang tidak diberikan gaya akan diam, atau air sungai yang mengalir dengan kecepatan konstan. Dalam modul fisika tentang fluida statis yang disusun oleh Abdul Aziz dan kawan-kawan 2020, fluida statis memiliki jumlah besaran-besaran, yaitu massa jenis, tekanan dan tekanan hidrostatis. Berikut rumus-rumusnya. Massa jenis. Massa jenis atau densitas adalah... Bentar Mas, oke, boleh di-scroll. Terima kasih Mas. Massa jenis atau densitas adalah pembanding massa per satuan volume. Simbol massa jenis yaitu P atau rho. Persamaan massa jenis yaitu rho sama dengan M per V. Keterangan rho adalah massa jenis atau Kg per M pangkat 3. Terus M adalah massa atau Kg atau gram. V adalah volume dengan M pangkat 3 atau Cm pangkat 3. Hukum Pascal. Tekanan adalah besaran gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan. Secara matematis, rumus tekanan adalah P sama dengan F per A. Keterangan P tekanan
atau PA atau NM kuadrat. F adalah gaya tekanan atau N. A adalah luas permukaan tekanan atau M kuadrat. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan air ke semua arah pada titik ukur. Maupun karena adanya gaya gravitasi secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan PGH. Keterangan pH. pH adalah tekanan hidrostatik atau PA. P adalah massa jenis zat cair atau Kg per M pangkat 3. Dia adalah percepatan gravitasi atau M per S kuadrat. H adalah kedalaman zat cair permukaan atau M. Hukum pokok hidrostatik menjelaskan bahwa semua titik yang letaknya ada pada satu bidang datang dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Terus Mas, boleh dipindah slide-nya? Boleh diataskan lagi Mas? Oh, sudah. Oke. Oh. Nah, ini contoh soal ya. Saya berikan contoh soal satu saja, banyak-banyak, oke? Nah, sebuah kubus memiliki sisi sebesar 5 cm dan diketahui massa kubus tersebut 250 gram. Berapa massa jenis kubus tersebut? Nah, ini jawabannya. M sama dengan 250 gram dan S sama dengan 5 cm. Volume kubus ialah S kali S kali S. Volume kubus jadi 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Dan P sama dengan M per volume. Jadi P itu sama dengan 250 gram per 125 cm pangkat 3. Jadi sama dengan 2 gram per cm pangkat 3. Maka massa jenis pada kubus tersebut, bentar mas. Santai mas. Nah, berarti massa jenis dari kubus tersebut yaitu 2 gram per cm pangkat 3. Oke mas. Apakah dilanjutkan saya atau yang lain? Bisa dilanjutkan kepada teman yang lainnya, Mas. Oke mas. Monggo mas Fauzan. Halo mas Fauzan. Ya. Mohon maaf karena HP saya error, Mas. Tapi bongkok. Oh ya, bisa dimaklumi mas. Oh, gigi, makasih. Oke, akan saya lanjutkan, yaitu materi yang kedua, kepadatan dan tekanan. Kepadatan, kerapatan atau density adalah massa persatuan plus 1,5, di mana M massa, mohon maaf Mas, bentar Mas. Massa dari zat cair bervolume sama dengan W, karena G sama dengan G kecil. Maka antara Y dan P ada hubungan sama dengan 1,6. Untuk zat cair tak homogen, rumus 1,4 dan juga 1,5 menyatakan harga rata-rata agar dapat menghitung harga absolut dari Y dan P pada suatu titik volume kita anggap cenderung berharga sama dengan 0. Terus harga batas masing-masing perbandingan tersebut bisa kita hitung. Terus tekanan dalam perhitungan fluida, nilai tekanan lebih diutamakan untuk diartikan sebagai besarnya gaya serenjang yang diberikan terhadap suatu permukaan tiap satu luas. Gaya serenjang dihasilkan ke seluruh permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida pada kondisi fluida yang tenang. Dalam kondisi ini, molekul-molekul di dalam fluida tetap bergerak, sehingga gaya yang timbul merupakan akibat dari tumbukan molekul-molekul. Satuan tekanan yang umumnya digunakan dalam fluida adalah Pascal yang setara dengan nilai 1 Newton per meter persegi. Bisa dilanjut slide-nya, Mas. Oke, selanjutnya. Besarnya tekanan yang diterima dari fluida menuju ke suatu bidang tertentu adalah sama dari arah manapun. Konsep ini berlaku baik bagi fluida diam maupun fluida yang bergerak. Tekanan yang dialami oleh fluida pada ruang terbuka berasal dari tekanan atmosfer.
Pada tekanan atmosfer, fluida seakan-akan tidak menerima gaya apapun, tetapi sebenarnya menerima tekanan atmosfer. Gaya tidak terukur karena permukaan bidang atmosfer yang luas, yaitu udara. Pada ketinggian tempat yang berbeda-beda, nilai tekanan atmosfer juga berbeda-beda. Sementara itu, nilai tekanan yang dialami oleh benda di dalam cairan atau merupakan nilai tekanan yang dihasilkan oleh fluida di lingkungan sekitarnya. Bila fluida yang berisi benda eh, tidak. Bila fluida yang berisi benda ini berada di ruang terbuka, maka nilai tekanan merupakan penjumlahan antara tekanan atmosfer dan tekanan fluida. Hasil penjumlahan ini disebut sebagai tekanan pengukuran. Perhitungan fluida secara umum menggunakan nilai dari tekanan pengukuran. Terus perhitungan fluida secara umum menggunakan nilai dari tekanan pengukuran. Ciri dari tekanan pengukuran ini adalah hanya dipengaruhi oleh kedalaman benda di dalam fluida. Pengukuran tekanan fluida salah satunya dapat menggunakan piezometer. Bentuk alat ukur piezometer sangat sederhana seperti gambar di sampingnya. Bagian piezometer hanya terdiri dari sebuah tabung dengan salah satu sisi permukaan terhubung ke bagian yang akan diukur tekanannya. Sementara itu, sementara itu ujung lainnya tidak berhubungan dengan apapun. Kekurangan dari piezometer adalah tidak dapat mengetahui nilai tekanan pada bejana ketika nilai tekanan atmosfer bumi lebih besar dibandingkan dengan nilai tekanan di dalam bejana. Nilai tekanan yang diukur juga sangat kecil dan terbatas hanya pada pengukuran cairan. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Irfan. Cairan saat istirahat. Statika fluida atau hidrostatika adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam dan merupakan subbidang kajian mekanika fluida. Istilah ini biasanya merujuk pada penerapan matematika pada subjek tersebut. Statika fluida mencakup kajian kondisi fluida dalam keadaan keseimbangan yang stabil. Penggunaan fluida untuk melakukan kerja disebut hidrolika, dan ilmu mengenai fluida dalam keadaan bergerak disebut sebagai dinamika fluida. Karena sifatnya yang tidak dapat dengan mudah dimampatkan, fluida dapat menghasilkan tekanan normal pada semua permukaan yang berkontak dengannya. Pada keadaan diam atau statik, tekanan tersebut bersifat isotropik, yaitu bekerja dengan besar yang sama ke segala arah. Karakteristik ini membuat fluida dapat mentransmisikan gaya sepanjang sebuah pipa atau tabung, yaitu jika sebuah gaya diberlakukan pada fluida dalam sebuah pipa, maka gaya tersebut akan ditransmisikan hingga ujung pipa. Jika terdapat gaya lawan di ujung pipa yang besarnya tidak sama dengan gaya yang ditransmisikan, maka fluida akan bergerak dalam arah yang sesuai dengan arah gaya resultan. Konsep pertama kali diformulasikan dalam bentuk yang agak luas oleh matematikawan dan filsuf Prancis Blaise Pascal pada 1647, yang kemudian dikenal sebagai hukum Pascal. Hukum ini mempunyai banyak aplikasi penting dalam hidrolika. Galileo Galilei juga adalah bapak besar dalam hidrostatika. Selanjutnya, mengukur tekanan. Mengukur tekanan. Piezometer merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan yang dihasilkan oleh fluida. Bentuk alat ukur piezometer sangat sederhana. Bagian piezometer hanya meliputi sebuah tabung dengan salah satu sisi permukaannya terhubung ke bagian yang akan diukur tekanannya. Sementara itu, ujung lainnya terbuka. Kekurangan dari piezometer adalah tidak dapat mengetahui tekanan pada bejana ketika tekanan atmosfer bumi lebih besar nilainya dibandingkan dengan tekanan bejana. Nilai tekanan yang diukur juga sangat kecil dan terbatas pada pengukuran cairan saja. Piezometer dirancang untuk digunakan dalam pengukuran tekanan cairan yang dalam keadaan diam di dalam suatu sistem. Pengukuran tekanan dilakukan dengan menentukan ketinggian dari kenaikan cairan yang melawan gravitasi atau perangkat yang mengukur tekanan, lebih tepatnya kepala piezometrik, dari permukaan tanah pada titik tertentu. Sebuah piezometer dirancang untuk mengukur tekanan statis, dan dengan demikian berbeda dari tabung pitot dengan tidak menunjuk ke dalam aliran fluida. Sumur observasi memberikan beberapa informasi pada tingkat air dalam formasi, tetapi harus dibaca secara manual. Transducer tekanan listrik beberapa jenis dapat dibaca secara otomatis, membuat akuisisi data lebih nyaman. Prinsip Pascal. Hukum Pascal merupakan hukum yang berbicara mengenai tekanan fluida atau cairan di dalam ruang tertutup. Konsepnya adalah tekanan yang diberikan pada fluida tersebut akan diteruskan ke segala arah. Percobaan mengenai tekanan fluida tersebut pertama kali dilakukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 hingga 1662, yang kemudian hasil percobaannya dikenal dengan hukum Pascal.
Prinsip hukum Pascal yaitu menciptakan daya yang besar dengan memberikan usaha sekecil mungkin. Dengan demikian, konsep hukum Pascal lebih banyak digunakan di dalam berbagai industri, khususnya industri yang memerlukan daya besar. Dasar kerja hukum Pascal yaitu dengan memanfaatkan tekanan zat cair yang menekan skala arah. Zat cair dalam sebuah wadah yang diberi tekanan akan meneruskan tekanan ke skala arah dengan besar yang sama. Bunyi hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair yang tertutup akan diteruskan ke skala arah dengan sama rata. Rumus hukum Pascal. Untuk yang pertama adalah di dalam sebuah pompa hidrolik terdapat dua luas penampang yang berbeda. Mohon maaf. Yaitu luas penampang kecil A1 dan luas penampang besar A. Jika penampang dengan luas A1 diberi gaya turun F1, maka akan dihasilkan tekanan P1. P1 sama dengan F1 per A1. Menurut hukum Pascal, tekanan P1 tersebut diteruskan skala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Dengan demikian, pada penampang A akan muncul gaya angka F2 dengan tekanan P2. P2 sama dengan F2 per A2. Secara matematis akan diperoleh persamaan pada tonggak hidrolik tersebut adalah sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan P1 dan P2 sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat. F1 dan F2 sama dengan gaya yang diberikan dengan satuan Newton. A1 dan A2 sama dengan luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Contoh soal hukum Pascal. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu sebuah alat mengangkat mobil menggunakan luas penampang pengisap kecil 10 cm kuadrat dan pengisap besar 50 cm kuadrat. Berapakah gaya yang harus diberikan agar dapat mengangkat sebuah mobil dengan berat 20.000 Newton? Pembahasan. Diketahui A1 sama dengan 10 cm kuadrat, A2 50 cm kuadrat, F2 20.000 Newton. Yang ditanyakan adalah F1. Jadi F1 sama dengan F2 per A2 dikali dengan A1. Dengan F1 sama dengan 20.000 per 50 dikali 10. F1 sama dengan 4.000 Newton. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan gaya 4.000 Newton dapat mengangkat sebuah mobil 20.000 Newton menggunakan konstruksi mesin pengangkat mobil tersebut. Penerapan hukum Pascal banyak ditemukan pada pembuatan berbagai jenis mesin hidrolik. Beberapa peralatan yang menerapkan hukum Pascal antara lain sebagai berikut. 1. Dobrak hidrolik, 2. Rem hidrolik, dan 3 adalah pompa hidrolik. Ini adalah contoh dari contoh gambar pertama yang berada di atas. Di samping kiri ini adalah contoh dari gambar dobrak hidrolik. Lalu di bawahnya gambar rem hidrolik dan juga gambar pompa hidrolik. Prinsip Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas, gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Akibat adanya gaya angkat ke atas gaya apung, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan berasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicalupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes, F sama dengan P kali G kali V, dengan keterangan F sama dengan gaya ke atas oleh zat cair Newton. P sama dengan massa jenis fluida, zat cair Kg per M. Ketiga, GR per CM. Ketiga. V sama dengan volume fluida yang dipindahkan volume yang tercelup di dalam fluida. G sama dengan gravitasi bumi 9,8 M per S kedua. Sementara itu, berikut ini rumus untuk menghitung gaya apung dalam hukum Archimedes. FA sama dengan W udara, when W fluida. Dengan keterangan FA sama dengan gaya tekan ke atas, W udara sama dengan berat di daratan, W fluida sama dengan berat di dalam kolam air. Sedangkan untuk rumus persamaan hukum Archimedes yaitu PB per PF sama dengan W per FA. Dengan keterangan FA sama dengan gaya tekan ke atas, PB sama dengan massa jenis cairan, PF sama dengan massa jenis benda, W sama dengan berat benda. Keadaan benda saat berada dalam fluida. 1. Benda tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. 2. Benda melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. 3. Benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya, styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Gambar yang
langsung ibu. Penerapan hukum Archimedes. 1. Kapal selam. Kapal selam merupakan salah satu contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari kapal. Selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Caranya adalah dengan mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massa jenisnya. 2. Balon udara. Penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada balon udara. Udara di dalam balon udara dimanaskan agar massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada massa jenisnya udara di sekitar atmosfer, sehingga balon udara dapat melayang di udara. 3. Kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi tapi dapat mengapung di atas laut. Mengapa demikian? Hal ini karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan akan lebih besar dan gaya angkat ke atas pun juga menjadi lebih besar. Contoh soal hukum Archimedes, sebuah benda memiliki massa sebesar 50 kg ketika berada di udara, kemudian benda tersebut diukur di dalam air dan hasil pengukuran sebesar 25 kg. Jika benda tersebut berada seluruhnya di dalam air dengan massa ini sebesar 1000 kg per M. Ketiga, volume benda tersebut adalah penyelesaian diketahui M1 sama dengan 50 kg, M2 sama dengan 25 kg, V sama dengan 1000 kg per M. Ketiga ditanya FA dan V. Jawab. F1 sama dengan M1 kali G sama dengan 50 kali 10 sama dengan 500 N. F2 sama dengan M2 kali G sama dengan 25 kali 10 sama dengan 250 N. FA sama dengan F1 kurangi F2 sama dengan 500 kurangi 250 sama dengan 250 N. Rumusnya V sama dengan FA per PG sama dengan 250 per 1000 kali 10 sama dengan 250 per 10.000 sama dengan 0,025 M pangkat 3. Dan slide selanjutnya dibacakan kepada Mas Irfan. Fluida dinamis adalah fluida cair dan gas yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan konstan. Dengan kata lain, alirannya tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Selain itu, alirannya juga tidak mengalami turbulen. Rumus fluida dinamis. Silakan dilanjutkan, Mas. Saya lanjutkan, Mas. Oke, baik. Rumus debit fluida. Debit Q merupakan volume fluida tiap satuan waktu, dengan Q sama dengan V per T, dengan V yaitu volume fluida atau M3 dan T yaitu selang waktu atau S. Karena bentuknya silinder, maka kita gunakan rumus luas penampang atau A, silinder dan kecepatan aliran fluida yang melaluinya. Sehingga rumus debit menjadi seperti ini. Q sama dengan A kali V dengan keterangan I sama dengan debit atau M3 per S. A dengan luas penumpang atau M2, dan V yaitu kecepatan aliran fluida atau M per S. Rumus persamaan kontinuitas. Apa hubungan antara debit dan persamaan kontinuitas? Jadi debit fluida di titik mana saja selalu sama. Walaupun pipa dari ujung ke ujungnya berbeda ukuran, katakanlah semakin menyempit, namun debit fluidanya tetap sama. Contohnya seperti ini. Diketahui A1 sama dengan 0,5 M2, A2 sama dengan 0,1, M2, V1 sama dengan 2 M per S. Berapakah besar V2? Berikut cara menjawabnya. Q1 sama dengan Q2. Dan A1 V1 sama dengan A2 V2. 0 kali 5 atau 0,5 dalam kurung 2 sama dengan 0,1 V2. 1 sama dengan 0,1 V2. V2 sama dengan 10 M per S. Jadi nilai V2 adalah 10 M per S. Artinya volume pada V2 lebih besar daripada V1. Ingat aturan kontinuitas. Jika ada dua penampang dengan ukuran yang berbeda, besar dan kecil, maka pada penampang yang besar memiliki volume kecil. Sedangkan pada penampang yang kecil, maka volumenya besar, yaitu V1 lebih kecil daripada V2. Rumus persamaan Bernoulli. Rumus persamaan atau hukum Bernoulli ini ada hubungannya dengan usaha dan energi, yaitu energi kinetik dan potensial. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan setengah MV2, sehingga EK1 lebih kecil daripada EK2. Sedangkan energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H. Tinggi EP1 lebih kecil daripada EP2, sehingga hal ini berpengaruh juga pada energi mekanik, yaitu EM1 lebih kecil daripada EM2.
Sifat-sifat fluida ideal. Untuk mempelajari fenomena fluida dinamis ini, para ilmuwan sepakat untuk membuat asumsi tentang fluida ideal. Sifat-sifat fluida ideal itu diantaranya, satu, merupakan aliran tunak atau steady, yaitu kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Merupakan aliran yang tidak menempatkan atau incompressible, yaitu artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Merupakan aliran yang tidak kental, aliran memiliki garis arus dan tidak bergolak atau streamline, artinya tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Meskipun tidak ada fluida yang benar-benar ideal, tetapi fluida yang paling mendekati dengan sifat-sifat fluida ideal dari tadi adalah air, sehingga penelitian tentang fluida menggunakan air. Contoh soal fluida dinamis. Salah satu sifat fluida ideal adalah tidak termampatkan. Maksudnya tidak termampatkan itu bagaimana ya? A. Massa jenis fluida selalu konstan di semua titik. B. Tidak ada benda yang mengganggu aliran fluida. C. Volume total dari fluida bisa membesar dan mengecil. D. Tidak boleh ada gaya dari luar yang menekan pipa atau selang berisi aliran. E. Pipa yang mengalirkan fluida harus berukuran seragam. Dan jawabannya adalah A. Massa jenis fluida selalu konstan di semua titik. Penjelasannya yaitu tidak termampatkan atau incompressible, artinya fluida ideal memiliki massa jenis yang selalu konstan di semua titik di sepanjang alirannya. Cairan ideal dalam gerakan. Sifat-sifat fluida ideal. Untuk mempelajari fenomena fluida dinamis ini, para ilmuwan sepakat untuk membuat asumsi tentang fluida ideal. Sifat-sifat fluida ideal itu diantaranya, satu, merupakan aliran tunak atau steady, kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Dua, merupakan aliran yang tidak termampatkan atau incompressible, artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Tiga, merupakan aliran yang tidak kental. Empat, aliran memiliki garis arus dan tidak bergolak atau streamline, artinya tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Meskipun tidak ada fluida yang benar-benar ideal, tetapi fluida yang paling mendekati dengan sifat-sifat fluida ideal tadi adalah air. Sehingga penelitian tentang fluida menggunakan air. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas pada fluida bergerak. Pada saat kita akan menyemprotkan air dengan menggunakan selang, kita akan melihat fenomena fisika yang aneh tapi nyata. Ketika lubang selang dipencet, maka air yang keluar akan menempuh lintasan yang cukup jauh. Sebaliknya, ketika selang dikembalikan seperti semula, maka jarak pancaran air akan berkurang. Fenomena fisika tersebut dapat dijelaskan dengan mempelajari bahasan tentang persamaan kontinuitas berikut. Persamaan kontinuitas menghubungkan kecepatan fluida di suatu tempat dengan tempat lain. Sebelum menurunkan hubungan ini, kita harus memahami beberapa istilah dalam aliran fluida. Garis alir atau streamline didefinisikan sebagai lintasan aliran fluida ideal atau aliran lunak. Garis singgung di suatu titik pada garis alir menyatakan arah kecepatan fluida. Garis alir tidak ada yang berpotongan satu sama lain. Tabung air merupakan kumpulan dari garis-garis alir. Pada tabung alir, fluida masuk dan keluar melalui mulut-mulut tabung. Fluida tidak boleh masuk dari sisi tabung karena dapat menyebabkan terjadinya perpotongan garis-garis alir. Perpotongan ini akan menyebabkan aliran tidak lunak lagi. Misal terdapat suatu tabung alir seperti tampak pada gambar di atas, air masuk dari ujung kiri dengan kecepatan V1 dan keluar di ujung kanan dengan kecepatan V2. Jika kecepatan fluida konstan, maka dalam interval waktu segitiga, T fluida telah menempuh jarak S1 sama dengan V1 kali itu T Delta mas, delta itu. Oh ya, delta T, lupa mas. Jika luas penampang tabung kiri A1, maka massa pada daerah yang diarsir adalah delta M1 sama dengan P1 A1 delta S1 sama dengan P1 A2 V1 dan delta T. Demikian juga untuk fluida yang terletak di ujung kanan tabung, massanya pada daerah yang diarsir adalah delta M2 sama dengan P2 A2 delta S1 sama dengan P2 A2 V2 delta T. Karena alirannya lunak atau steady dan massa konstan, maka massa yang masuk penampang A1 harus sama dengan massa yang masuk penampang A2. Oleh karena itu, persamaannya menjadi rumus yang seperti di bawah. Nah, persamaan di atas itu dikenal dengan nama persamaan kontinuitas. Karena fluida incompressible atau massa jenisnya tidak berubah, maka persamaan menjadi A1 V1 sama dengan A2 V2. Menurut persamaan kontinuitas, perkalian luas berpenampang dan kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang suatu tabung alir adalah konstan. Persamaan di atas menunjukkan bahwa kecepatan fluida berkurang ketika melewati pipa lebar dan bertambah ketika melewati pipa sempit. Itulah sebabnya ketika orang berperahu di sebuah sungai akan merasakan arus bertambah deras ketika sungai menyempit. Perkalian antara luas penampang dan volume fluida atau A kali V dinamakan laju aliran atau flux volume, dimensinya volume atau waktu, dimensinya volume per waktu,
Banyak orang menyebut ini dengan debit atau Q sama dengan jumlah fluida yang mengalir lewat suatu penampang di tiap detik. Secara matematis dapat ditulis dengan rumus Q sama dengan A kali V sama dengan V per T. Dengan V menyatakan volume fluida bergerak yang mengalir dalam waktu T. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Fauzan. Oke, akan saya lanjutkan slide berikutnya, yaitu persamaan Bernoulli. Menurut Bernoulli, jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume akan memiliki nilai yang sama sepanjang selang tersebut. Secara matematis, hukum Bernoulli itu dapat dituliskan sebagai berikut. P plus 1 per 2 PV kuadrat plus PGH sama dengan konstan. Jika ada fluida yang mengalir di dalam selang yang memiliki ketinggian yang berbeda, seperti pada gambar, maka persamaan hukum Bernoulli dapat ditulis menjadi P1 plus 1 per 2 PV1 plus PGH1 sama dengan P2 plus 1 per 2 PV2 plus PGH2. Prinsip hukum Bernoulli ini hanya kita temukan di kehidupan sehari-hari, seperti pada tangki yang bocor, semprotan parfum, bahkan pada pesawat. Kamu bisa lihat lebih lanjut di artikel aplikasi hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Dalam bentuknya yang sudah disederhanakan secara umum, terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli, yaitu yang pertama, berlaku untuk aliran tak termampatkan, dalam kurung incompressible flow, dan nomor dua berlaku untuk aliran termampatkan atau compressible flow. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida tak termampatkan adalah air berbagai jenis, minyak, emulsi, dan lain-lain. Bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran tak termampatkan adalah sebagai berikut. Dengan V sama dengan kecepatan fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan relatif terhadap suatu acuan, P tekanan fluida, ρ sama dengan massa jenis fluida. Rumusnya sebagai berikut. E plus GH plus 1 per 2 PV kuadrat sama dengan tetap. Persamaan berlaku untuk aliran tak termampatkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, aliran bersifat tonak atau steady state. Dan yang kedua, tidak terdapat gesekan atau inviscid. Dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut. P1 sama dengan ρ GH1 plus 1 per 2 ρ V21 sama dengan P2 plus, gimana Mas? Kuadrat 1. Oh, kuadrat 1 sama dengan P2 plus ρ GH2 plus 1 per 2 ρ V kuadrat 2. Aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida termampatkan adalah udara, gas alam, dan lain-lain. Persamaan Bernoulli untuk aliran termampatkan adalah sebagai berikut. P kuadrat per 2 plus apa ini? Theta, Mas. Theta. Theta. Oh ya, mohon maaf. Saya ulangi. P kuadrat per 2 plus theta plus W sama dengan tetap. Dengan theta sama dengan energi potensial gravitasi persatuan massa. Jika gravitasi konstan, maka sama dengan theta sama dengan GH. Dan W entalpi fluida persatuan massa. Catatan, W sama dengan P plus P per ρ dengan P adalah energi termodinamika persatuan massa. Juga disebut juga energi internal spesifik. Sekian dari kelompok kami, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah perbuatan atau ada materi yang masih kurang jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.